Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer 1950-1959. Perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer. Yang pertama, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian di dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah Undang-Undang Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Yang tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstitusi yang akan bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang tahap untuk menggantikan Undang-Undang Sementara 1950. Kabinet pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama, Kabinet Natsir September 1950 sampai Maret 1951. Natsir adalah tokoh masyumi partai Islam yang amat banyak kuat saat itu. Usahanya untuk merangkul Partai Nasional Indonesia atau PNI selalu saja kandas. PNI memang kerap berseberangan pandangan dengan masyumi. PNI melakukan tuntutan terhadap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 yang dikeluarkan Natsir. Sebagian besar parlemen berpihak pada PNI sehingga akhirnya Natsir mengundurkan diri dari jabatannya. Kabinet Sukiman, April 1950 sampai Februari 1952. PNI mendapatkan polisinya dalam kabinet ini, namun sama seperti sebelumnya, masih terdapat masalah. Sama seperti Natsir, Sukiman Wirjo Sanjoyo, sang Perdana Menteri adalah orang masyumi. Beberapa kebijakan Sukiman ditentang oleh PNI, bahkan kabinetnya mencapai mosi tidak dipercaya dari partai politik yang dibentuk oleh Soekarno tersebut. Kabinet Sukiman berakhir pada 23 Februari 1952. Kabinet Wilopo, April 1952 sampai Juni 1953. Pada masanya, Wilopo selaku Perdana Menteri berhasil mendapatkan mayoritas suara parlemen. Tugas pokok Wilopo ketika itu menjalankan pemilu untuk memilih anggota parlemen dan konstitusi. Akan tetapi, sebelum pemilu dilaksanakan, Kabinet Wilopo gulung tikar. Yang ketiga, Kabinet Ali Satromijojo I, Juli 1953 sampai Juli 1955. Ali Satromijojo melanjutkan tugas kabinet sebelumnya untuk melaksanakan pemilu. Pada 31 Mei 1954, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Rencananya, kalau itu, pemilu akan diadakan pada 29 September dan 15 Desember. Akan tetapi, lagi-lagi seperti yang dialami Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Satromijojo bubar pada Juli 1955 dan digantikan dengan Kabinet Burhanuddin Hararap di bulan berikutnya. Selanjutnya Kabinet Burhanuddin Hararap, Agustus 1955 sampai dengan Maret 1956. Burhanuddin Hararap dengan kabinetnya berhasil melaksanakan pemilu yang sudah direncanakan tanpa mengubah waktu pelaksanaan. Pemilu 1955 berjalan relatif lancar dan disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis. Kendati begitu, masalah ternyata terjadi pula. Soekarno ingin melibatkan PKI di dalam kabinet kendati tidak disetujui oleh koalisi partai lainnya. Alhasil, Kabinet Burhanuddin Hararap bubar pada Maret 1956. Dan kabinet yang terakhir adalah Kabinet
Juanda Maret 1953 sampai dengan Juli 1959. Terdapat 5 program utama yang dijalankan Juanda Kartowijaya, yakni membentuk Dewan, yang kedua normalisasi keadaan Indonesia, yang ketiga membatalkan pelaksanaan KMB, keempat memperjuangkan Irian Barat, dan yang terakhir melaksanakan pembangunan. Salah satu permasalahan ketika itu muncul ketika deklarasi Juanda ditetapkan. Kebijakan ini ternyata membuat negara-negara lain keberatan, sehingga Indonesia harus melakukan perundingan terkait penyelesaiannya. Sistem kepartaian. Pemilihan umum atau disebut dengan pemilu pertama yang terjadi di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu tersebut dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Dalam buku A History of Modern Indonesia, Sains 1200 2008, karya M.S. Richlet berdasarkan UU nomor 7 tahun 1953. Pemilu tersebut dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen, DPR, dan konstituensi. Konstituensi adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional, artinya setiap daerah pemilih akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Hal tersebut dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimum 6 kursi untuk konstituensi dan 3 kursi untuk parlemen. Pada pemilu 1955 terdapat 260 jumlah kursi DOR yang diperebutkan dan 520 kursi untuk konstituensi, ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pendaftaran dimulai sejak Mei 1954 dan selesai pada November 1954. Jumlah warga yang memenuhi syarat pemilu sebanyak 43.104.464 jiwa. Dari data tersebut, sebanyak 3.875.229 yang menggunakan hak suaranya. Pada pelaksanaan pemilu pertama terdapat 208 daerah kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429. Pemilihan umum 1955. Pemilu pertama tersebut dilaksanakan dalam 2 gelombang, yaitu gelombang pertama pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Gelombang kedua, pemilu untuk memilih anggota konstituensi. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Penyelenggaraan pemilu 1955 memakan biaya Rp 479 juta untuk kebutuhan perlengkapan teknis seperti pembuatan kotak suara dan honorarium panitia penyelenggara. Selain pemilihan DPR dan konstituensi, juga diadakan pemilihan DPRD dengan 2 tahap, yaitu Juni 1957 untuk Indonesia Wilayah Barat dan Juli 1957 untuk Indonesia Wilayah Timur. Dengan dipisahnya waktu penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan fokus. Latar belakang pemilu 1955. Terlaksananya pemilu 1955 didasari latar belakang sebagai berikut. Revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Pertikaian internal baik dalam lembaga politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian. Belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. UU Pemilu baru disahkan pada 4 April 1953. B. Mencari sistem ekonomi nasional. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan dipotong oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Perhatian perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Sumitro mencoba mempraktikkan pemikiran pada sektor perdagangan. Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan
pengusaha pribumi dilakukan melalui gerakan Asaat. Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini terlihat pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1856 bahwa pemberian lisensi khusus pada penguasa pribumi. Upaya pembangunan ekonomi nasional diwujudkan melalui program pembangunan rencana 5 tahun 1956 sampai 1960 yang disiapkan oleh Biro Perancang Nasional atau BPN yang dipimpin oleh Juanda. 2. Sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan cukup berat, yaitu meningkatkan nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencangkup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. Namun sejak tahun 1951 penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengulangi permasalahan tersebut di antaranya adalah melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan rencana Suemitro. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar seperti pendirian pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin berharap Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi perundingan masalah finansial ekonomi atau FINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda yaitu 1. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KBM, 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda, 3. Didasarkan atas hubungan bilateral, 3. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956. Rancangan nasional pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang dipimpin oleh Ir Juanda. Kondisi ini mendorong meningkatnya prosentasi defisit anggaran pemerintah dari angka 20% tahun 1950 dan 100% di tahun 1960. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstitusi tanggal 10 November 1956. Sistem pemerintahan ini sendiri berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Mengapa Indonesia perlu mengganti dari sistem liberal ke demokrasi terpimpin? Karena saat masa liberal Indonesia berada pada kondisi yang sulit, di mana banyak mengalami perselisihan politik hingga gerakan separatis pada daerah-daerah. Di samping itu juga Dewan Konstitusi juga gagal menjalankan tugasnya untuk membuat undang-undang dasar baru. Untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstitusi, 2. Menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal pertanggal pendapatan dekret, dan 3. Berlakunya lagi undang-undang sementara. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri dari atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Selanjutnya disebut dengan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstitusi dan kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Maka dimulai era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Dekret presiden juga membawa dampak sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Pasalnya, yang disebut demokrasi pada masa ini ialah perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan diri sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Presiden Soekarno memegang penuh kekuasaan negara. Hal ini menjadi picu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya, presiden akan memiliki kekuasaan tertinggi, dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang dianggap tidak sejalan atau bertentangan dengan politik. Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat dengan dibekali senjata. Selain ditugaskan sebagai pelindung, peran militer ini untuk menarik perhatian serta dukungan partai politik. Kekuatan politik lainnya yaitu PKI, dengan menggunakan sistem menempel agar mendapatkan citra positif di depan Presiden Soekarno. PKI mulai memanfaatkan situasi demi menangkan tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Lalu ada Irian Barat yang kini dikenal sebagai Papua, memiliki sejarah panjang sebelum kembali bergabung dengan Indonesia. Detik-detik masuk ke Irian Barat ke Indonesia bermula pada tanggal 11 Juni 1964, lalu ketika Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk komisi bersama. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam perjanjian pengakuan kedaulatan pada Desember 1949. Dilakukan khususnya setelah Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. Di sisi lain, Belanda juga mulai mencari dukungan khususnya dari Amerika Serikat atau AS agar Irian Barat tetap berada di dalam kekuasaannya. Hingga pada 1960 tidak ada perkembangan positif dari pemerintah Belanda. Di saat yang sama PBB yang telah berupaya menyelesaikan Irian Barat belum membuahkan hasil. Alhasil, pada 1961, Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan mulai mempersiapkan operasi militer untuk merebut Irian Barat. Saat itu, pemerintah menggaungkan Trikora atau Trikomanda Rakyat untuk membangkitkan semangat rakyat. Nah, teman-teman, selanjutnya ada konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang dikenal dengan konfrontasi saja. Adalah sebuah peristiwa perang mengenai persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaysia atau lebih dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961 menggabung Federasi Malaya ini menggabung Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Oleh karena itu, keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno atau menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang dikenal sebagai Malaysia sebagai boneka Inggris. Nah, boneka Inggris ini merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Namun, ada juga nih pendapat bahwa kampanye Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia sebenarnya dimotivasi oleh keinginan untuk menyatukan Semenanjung Malaya dan seluruh pulau Kalimantan di bawah kekuasaan Indonesia dan untuk menyelesaikan konsep atau gagasan Indonesia Raya atau Melayu Raya yang sebelumnya ditinggalkan, di mana konsep atau gagasan tersebut dibuat oleh Soekarno dan Kesatuan Melayu Muda atau yang disebut KMM Ibrahim Yakub untuk mempersatukan bangsa Melayu yang terpisah selama penjajahan di era kolonialisme barat. Perkembangan ekonomi masa daerah demokrasi terpimpin.
Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Perkembangan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin, negara Indonesia memang dikategorikan negara yang baru merdeka. Kemerdekaan tersebut dilandasi oleh kehidupan yang masih terbelakang. Hal tersebut dikarenakan proses menjadi ekonomi nasional berlangsung dengan tersendat-sendat. Bahkan, Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, dan sebagainya. Perkembangan ekonomi yang masih tersendat-sendat tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti adanya gerakan separatis di daerah-daerah yang menyebabkan keamanan negara tidak menguntungkan, mengalami banyak pergantian kabinet, dan terlalu mengandalkan satu hasil ekspor saja. 궁금한 게 너무 많아 미로 같은 세상 속 길을 잃지 않은